maju, kelas 6 maju, kelas 6. membedakan nanti dilihat dari telinganya. Jadi untuk telinganya keledai itu lebih besar daripada telinga kuda mini poni, seperti itu.
Oke. Kita lanjut. Rute selanjutnya kita mau masuk ke bus galeri. Nanti di depan. Let's go, let's go. Oke, kalau yang betina yang di depan kita ini yang ekornya pendek aja. Nah, kenapa dia biasanya kayak tiba di sebelah mekar seperti itu ya? Karena dia ingin
Jadi ada sapi perah dan sapi pedaging. Kalau sapi perah berarti kita ambil apanya? Susunya, oke. Kita mendekat sebelah sini. Oke, udah siap teman-teman? Siap. Oke, selamat pagi. Masih semangat? Masih. Oke, kita akan belajar sebentar ya. Kita akan belajar tentang biogas. Teman-teman ada yang tahu apa itu biogas? Siap, tidak. Oke, jadi biogas itu gas yang dihasilkan dari fermentasi kotoran. Bisa dari kotoran hewan, kotoran manusia, dan sampah dapur seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang sudah membusuk. Nah, biogas juga termasuk salah satu sumber alternatif terbarukan. Nah, di sini kita pakai kotoran sapi. Yang pertama, kotoran sapinya dimasukkan ke dalam alat pengaduk. Namanya inlet. Ini. Nah, di dalam inlet, kotorannya dicampur sama air. Habis itu diaduk sampai menjadi bubur. Nah, kalau sudah jadi bubur, kotorannya akan masuk sendiri ke dalam kubah digester. Nah, di dalam kubah digester ini, kotorannya difermentasi selama 1 minggu secara anaerob. Jadi, nggak boleh ada udara yang masuk ke dalam kubah digester. Nah, kalau sudah 1 minggu, baru gasnya bisa digunakan. Nah, kalau kerannya sudah dibuka, gasnya masuk ke pipa kecil dan ke sebelah sini. Nah, ini ada alat namanya manometer. Fungsinya untuk melihat tekanan gas yang ada di dalam kubah digester. Jadi, untuk melihat gasnya dalam kubah ini masih ada atau udah habis. Setelah itu, gasnya akan masuk ke dalam filter. Nah, untuk filter yang pertama, ini ada larutan kapur. Yang kedua ada gram besi. Yang ketiga ada arang. Dan yang terakhir ada batu zeolit. Nah, fungsinya semua filter ini untuk menyerap senyawa yang berbahaya dan aroma yang tidak sedap. Setelah itu, gasnya masuk ke pipa kecil dan terakhir ke kompor. Ini kambingnya tawa, yang ini salah satu kambingnya. Nah, bisa lihat teman-teman, apinya berwarna apa? Ya, apinya berwarna biru karena gas yang kita gunakan ini murni gas metana. Nah, biogas juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, biogas bisa mengurangi pencemaran tanah dan air. Dan yang kedua, limbah kotorannya bisa dijadikan pupuk organik. Jadi bisa jadi pupuk tumbuhan. Selain jadi pupuk organik, limbah kotoran juga bisa dijadikan briket. Nah, briket ini bahan bakar pengganti arang. Ini terbuat dari kotoran sapi yang dicampur sama sekam kanji, tepung kanji, dan molase. Setelah itu dicetak
dan dijemur di bawah sinar matahari selama 3 minggu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk penggantannya atau yang laki-laki ya, dia itu memiliki warna yang lebih cerah, coraknya lebih bagus, lebih menarik. Itu untuk pejantannya. Sedangkan untuk betinanya biasanya warna bulunya hanya coklat saja. Ya, oke, kita lanjut lagi. Dari negara Brazil ya. Dari yang lain memakan biji-bijian dan sayur biasanya juga memakan serangga kecil atau tikus kecil. Nah, cara makannya itu juga sangat unik. Jadi mangsanya itu dipentalkan dulu ke tanah atau ke batu berulang kali sampai mangsanya mati, nanti baru dimakan kemudian. Nah, dibuat apa ini? Kumpul, ya, tempatnya seperti itu. Nah, biasanya kan di tempat sampah itu masih banyak sekali sampah-sampah yang dari satu atau bertumpuk. Ya. Nah, sebagian sampah-sampah yang ada di tempat sampah itu nanti bisa dimanfaatkan atau diolah. Nah, sebelum diolah nanti sampah-sampahnya harus bisa pilah-pilah dulu biar nanti mudah mengolahnya. Jadi menurut sifat sampahnya itu bisa digunakan menjadi dua macam ya. Yaitu yang mudah terurai dan sulit terurai. Kalau untuk sampah-sampah yang mudah terurai itu dinamakan sampah organik karena asalnya biasanya dari ini makhluk hidup atau dari alam ya. Kalau di sini contohnya itu darah kering, bisa makanan, ya, kotoran hewan, kotoran manusia, nah kalau dari ini nanti misalkan dari buang ke tanah atau manusia kan mudah hancur atau mudah terurai oleh mikroba. Contohnya mungkin ada yang membuang kulit buah ke tanah, kulit buahnya itu lama-lama kan hilang karena bisa hancur. Itu sampah organik. Kemudian satu lagi jenis sampah itu yaitu anorganik. Kalau anorganik ini biasanya sampah-sampah yang bahannya dari buatan manusia, minyak plastik, karet, ya, kaca, seperti itu. Nah, sampah-sampah anorganik ini nanti kalau terbuang ke lingkungan akan sangat ramah sekali hancurnya atau terurainya. Ya kan, mungkin botol plastik seperti itu nanti kalau ada di buang ke tanah itu, mungkin nanti waktu ada di udah kuliah, tidak ada ya pokoknya seperti ini lama sekali hancurnya. Nah, ini untuk mengolah sampah yang jenis organik nanti bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos seperti ini, pupuk kompos. Nah, bentuknya mirip dengan tanah. Kalau ini dari itu sangat baik. Nanti dimasukkan di komposter bisa menggunakan semen ataupun tong plastik. Ini nanti sampah-sampahnya dimasukkan itu, nanti lama-lama akan bisa hidup sendiri seperti itu. Nah, nanti untuk hasil yang cepat bisa ditambahkan kenpak ini. Ya, nanti disiramkan ke atas sampahnya jadi cepat hancur. Kalau dibiarkan seperti itu kurang lebih 5-6 bulan baru hancur. Ini lama sekali. Untuk sampah-sampah daun, kalau di sini ini ada fermentasi dari sisa buah sayur itu dijadikan enzim ya. Nah, ya, enzim. Nah, jadi kayak gini biasanya kita membuatnya dari
buah-buahan ya, tapi buah-buahannya itu tidak yang tidak utuh. Kalau ada campuran, ada ularnya, tapi yang pasti kita tidak boleh dipasang direktur. Jadi kalau untuk membuat ekstrim ini kita perlu tambahan namanya moase. Ini moase ini adalah merah yang dicairkan itu. Nah, jadi nanti ukurannya itu ya, tapi banyak juga penyusup. Kita pakai moase dan kalau tadinya dan itu air kecil. Nah, kemudian nanti ditutup rapat biar tidak kena udara, biar tidak berfermentasi kurang lebih sampai 9 hari. Nah, nanti airnya ini bisa digunakan untuk bergambar rumah, dan digunakan untuk campuran pembersih, ya. Pakai pembersih lantai, pembersih alat dapur. Nah, ini bukan langsung dari buat, tapi juga untuk konsumsi manusia, ya. Karena banyak di sini sudah mengalami kesulitan karena dia berfermentasi. Kemudian untuk mengolah sama-sama anorganik dengan plastik itu nanti bisa diaduk keluar dengan mesin jangkar ya, reduce recycle. Kalau reduce itu mengurangi timbulnya sampah baru, kemudian sendiri ya, membawa kotak makan sendiri, tidak pakai sedotan kalau minum atau reduce. Kemudian kalau reduce itu menggunakan kembali sampah-sampah yang masih berguna, botol kecil. Ini kalau airnya sudah habis nanti bisa diisi air lagi, bisa reuse. Kalau recycle seperti ini ya, sederhananya ini dari barang-barang plastik bekas nanti bisa didaur ulang menjadi kerajinan atau hiasan. Karena memang plastik-plastik seperti ini lama sekali ya akhirnya. Apalagi kalau nanti mencemari bahkan lautan. Jadi nanti plastik ini bisa menghasilkan mikroplastik. Nah, mikroplastik ini nanti bisa kemakan ikan, karena dimakan manusia, jadi masuk rantai makanan ikan. Mikroplastik ini nantinya kalau manusia bisa berisiko kena penyakit. Nah, itu secara singkat tentang mengolah apa yang organik bisa dibuat untuk kompos, kemudian yang organik ini bisa berdaur ulang. Nah, sampai di sini saya bertanya. Dan ada yogurt dan teman-teman. Mungkin di sini kalian nggak asing sama yang namanya yogurt. Tapi kalau masih asing sama yang namanya keju, jadi perbedaannya itu ada di fermentasinya.
menggunakan bakteri, sedangkan Kevin difermentasi menggunakan bakteri dan racun. Jadi Kevin ada tambahan racunnya, otomatis rasanya juga lebih asam yang Kevin. Untuk tekstur juga berbeda, yogurt memiliki tekstur yang creamy dan Kevin memiliki tekstur yang cair. Setelah itu ada ice cream. Beberapa ice cream itu terbuat bahan bakunya dari susu segar atau susu sapi. Nah, itu nanti akan dicampur sama bahan-bahan lainnya dan dibekukan sehingga akan menjadi ice cream. Dan yang terakhir ada keju, teman-teman. Keju adalah lemak dan protein dari susu sapi yang telah dipisahkan. Untuk manfaatnya juga ada banyak. Contohnya ada sumber kalsium. Kalsium itu penting untuk kesehatan tulang kita. Dan ada sumber protein. Protein itu penting untuk jaringan di dalam tubuh kita. Dan ada sumber vitamin D. Vitamin D sendiri penting untuk menyerap kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir ada sumber lemak. Lemak sendiri penting untuk kesehatan jantung dan otak. Dari sini teman-teman sudah paham? Baik, sudah paham. Saya dulu jika ada salah katanya saya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Oke, sudah teman-teman semuanya. Saya kita mulai ya. Oke, selamat siang, selamat datang di edukasi rumah dapur. Jadi nanti teman-teman di sini kita akan belajar tentang desain dapur tiram. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu dapur tiram? Ada? Tahu? Nah, di rumahnya ada? Oh, pernah, ya. Nanti dapur tiram ini yang biasanya dijadikan dapur crispy teman-teman ya. Jadi di dapur tiram ini kalau kita akan budidaya, mungkin dua cara. Nanti kita yang pertama kita harus memiliki kumbung namanya di sebelah sini. Nah di sebelah sini ini adalah kumbung. Kumbung itu adalah jenis rumah seperti pondok di sawah-sawah itu ya. Nanti bikinnya cukup mudah teman-teman. Nanti bikinnya dari kayu atau dari bambu aja. Jadi di dalam kumbung ini, di dalam kumbung kita juga harus menyiapkan rak. Ya, nanti kita juga akan menyiapkan raknya. Raknya gunanya untuk menaruh media tanam jamur dan juga merawat media tanam jamur. Oke, dan di dalam kumbung ini kita membikinnya untuk dindingnya itu cukup menggunakan dinding dari kayu atau dari bambu atau dari anyaman bambu ya. Dan nanti untuk atap dari kumbung ini kita menggunakannya yang tidak mudah menyerap panas. Yang menyerap panas, yang mudah menyerap panas itu biasanya ada asbes. Bisa mungkin teman-teman kalau tahu ya, itu sangat menyerap panas. Jadi cukup menggunakan genteng biasa yang dari kanan biasanya. Dan untuk lantainya, teman-teman, lantainya sebenarnya cukup menggunakan lantai tanah saja, tidak perlu hijau. Oke, di dalam kumbung itu kelembapannya harus terjaga. Jadi kelembapannya yang menentukan juga hasil dari panen dapur tiram ini. Oke, yang kedua teman-teman kita juga harus menyiapkan namanya baglok. Ini adalah baglok. Ya, baglok. Baglok ini adalah media tanam jamur. Ya, jadi jamur ini nanti akan keluar dari sini. Nah, nanti akan keluar dari sini. Dan juga merawatnya nanti dalam kumbung. Ini ditaruh dalam kumbung ya nanti kalau sudah siap. Dan ini ada urut-urutannya kalau mau membuat sendiri. Oke, jadi baglok ini kalau kita mau membuat sendiri itu ada bahan-bahannya. Ya, ada serbuk kayu yang pertama. Saya tahu serbuk kayu yang bekas gergajian dari kayu itu. Serbuk kayu, ada bekatul. Biasanya buat makan ternak, untuk ayam, bebek atau sapi ya. Dan juga ada tepung jagung. Oke, jadi bahan-bahan ini nanti kita campur menjadi satu ya, ditambahkan air, lalu kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik seperti ini. Ini plastik kurang lebih 1 kiloan, ya, dan nanti diberi. Dan untuk baglok sendiri itu harus padat, jadi berpengaruh nanti pada hasilnya. Jadi kita harus mengepresnya terlebih dahulu.
Oke, teman-teman dipres dulu, yang padat ya, dipres dulu. Setelah dipres, ini setelah jadi ya, setelah dipres, nanti harus disterilkan dulu. Oke, harus disterilkan dulu. Caranya dengan mengopen atau memanaskan ya. Di dalam tubuh itu suhunya harus 120 derajat Celcius. Ini cukup panas supaya nanti kuman-kumannya di dalam bakwan ini bisa hilang. Nanti cukup pengopenannya cukup 1-2 jam saja. Ini setelah di oven, ini tidak boleh langsung dimasukkan, teman-teman, harus didiamkan dulu kurang lebih 1 harian. 1 hari harus didiamkan dulu ya. Sambil menunggu ini dingin, kita juga harus mensterilkan untuk kumbungnya. Nah, di dalam kumbung ini harus steril juga. Caranya kita cukup menaburkan, ini adalah bubuk kapur. Nah, bubuk kapur biasanya di tubuh bangunan saya. Bubuk kapur kita cukup menaburkan di lantainya dan juga di dinding-dindingnya. Kita juga harus menunggu kurang lebih 1 harian. Oke, setelah itu kita baru menata untuk backdropnya di dalam rak tadi yang sudah kita siapkan dari awal tadi. Oke, mungkin dari sini ada yang mau bertanya? Oke, dan terus ya, dan cara perawatannya cukup mudah. Cara perawatannya cukup mudah. Kita untuk pertama kali memasukkan itu nggak boleh kena air langsung untuk backdropnya. Nggak boleh disiram ya. Karena nanti kalau disiram akan membusuk. Ya. Cukup menyiram lantainya saja. Jadi setelah ini masuk semua, sudah dimasukkan semua di dalam rak, kita cukup menyiram untuk lantainya saja. Supaya apa? Supaya kelembaban di dalam kumbung itu terjaga. Jadi di dalam kumbung itu suhunya yang paling baik itu di bawah 20 derajat Celcius. Nah, jadi cukup lantainya. Setelah keluar bibitnya, nanti kalau perawat yang sudah jadi ini cukup menggunakan sprayer saja. Jadi nggak boleh kita air langsung. Jadi cukup sprayer saja. Ini contoh yang sudah bisa dipanen sebenarnya. Tapi ini masih kecil, ini akan lebih besar lagi. Ya, setelah pemanen yang harusnya dipanen itu harus cepat dipanen. Ya, harus cepat dipanen. Kalau waktunya melebihi setengah hari saja nanti akan menguning. Nah, kalau sudah menguning itu biasanya rasanya pahit dan tidak bisa dikonsumsi. Jadi kita harus bisa melihat harinya waktu pemanenannya. Jadi backdrop ini nanti juga bisa dipakai 5-8 kali panen. Ya, 5-8 kali panen tergantung perawatan dari kita juga. Ini perawatannya harus bagus, kalau bapaknya juga harus bagus. Oke teman-teman, mungkin dari sini ada yang bertanya lagi, teman-teman? Ya, silakan. Dia itu memanfaatkan energi air ya. Jadi airnya nanti akan mengenai pinggir airnya. Setelah itu dia akan berputar menghasilkan energi listrik yang disimpan di dalam aki yang sebelah kiri. Nah, nanti setelah di
menyimpan energi listriknya kalau malam hari bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya PLTA itu biasanya menggunakan air bendungan, air yang kapasitasnya besar, bisa menyalakan lampu di rumah-rumahnya teman-teman seperti itu ya. Kalau yang ini skala kecilnya, namanya PLTMH atau pembangkit tenaga listrik mikro. Oke, kita lanjut lagi. Seperti itu. Untuk burung lain, burung manduk itu ada jantan dan boneka ya. Jadi memang kemudian satu kandang, satu pasang, dan supaya bisa berkembang biak juga. Jadi nanti kita breeding. Telurnya kita ambil, nanti kita taruh di nursery-room. Nursery-room itu ada ruangan khusus untuk proses penetasan telur burung.